Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam konsumsi. Terdapat dua pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan maslahah marginal, yang kedua ada pendekatan isomaslahah. Pendekatan maslahah marginal yaitu didasarkan pada pandangan bahwa manfaat ataupun berkah atas suatu kegiatan konsumsi bisa dirasakan dan dapat diukur oleh konsumen. Sedangkan pendekatan isomaslahah yaitu didasarkan pada pandangan bahwa suatu berkah hanya bisa dirasakan namun tidak dapat diukur. Selanjutnya di sini ada bentuk kurva isomaslahah. Yang pertama ada kurva isomaslahah dengan tingkat keberkahan yang setingkat, yaitu setiap barang atau jasa yang halal dan memberikan kemanfaatan yang sama diharapkan dapat memberikan keberkahan yang sama pula. Yang kedua ada kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang tidak setingkat. Di sini terlalu sulit untuk mencari barang yang memiliki kandungan berkah yang setingkat, terlalu banyak barang yang memiliki kandungan berkah yang tidak setingkat. Jika konsumen ingin meningkatkan maslahah yang diperoleh, maka ia harus melakukan perubahan jumlah barang yang dibelanjakan dalam komposisi yang berbeda pula. Kemampuan substitusi antar barang. Sudah diketahui bahwa kandungan berkah yang ada pada masing-masing barang bisa berbeda, sehingga kecenderungan pilihan konsumen seorang muslim akan jatuh pada barang tersebut. Besarnya kandungan manfaat dan berkah dari kedua barang tersebut antara lain: 1. Kemampuan substitusi yang menurun atau decreasing. Jika berkah marginal atau MB bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari tingkat penurunan marginal manfaat duniawi atau MF, maka maslahah marginal akan mengalami decreasing. Yang kedua adalah kemampuan substitusi yang konstan. Jika berkah marginal atau NB bersifat increasing dengan tingkat penurunan marginal manfaat duniawi atau MF, maka maslahah marginal akan konstan. Dan yang ketiga adalah kemampuan substitusi yang meningkat. Jika marginal berkah atau MB dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat penurunan marginal manfaat fisik atau MF, maka maslahah marginal akan increasing. Batasan individu dan etika dalam konsumen. Konsumen akan menghadap berbagai kendala atau batasan yang harus diperhatikan dalam menentukan konsumen berbagai batasan, sehingga terdapat 3 kendala utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kendala anggaran atau budget. Yang kedua adalah kendala israf. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan kebutuhan. Yang A, kendala anggaran yang dimaksud adalah mengacu kepada kendala pengeluaran, anggaran atau investasi. Nah, yang dimaksud ini adalah mereka harus memilih kombinasi barang yang akan memaksimalkan kepuasan mereka, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mereka. Jadi mereka itu harus mengirit-irit apa yang diperlukan oleh suatu perusahaan tersebut. Yang dimaksud israf adalah memanfaatkan sepantasnya. Namun kalau sudah berlebihan dari yang dikatakan sepantasnya, itu termasuk ke dalam mubazir. Nah, dalam Islam kita itu tidak boleh mubazir, artinya menyepelekan atau tidak memanfaatkan barang yang sudah kita beli atau tidak menggunakannya. Poin ketiga, C. Yang dimaksud mempertimbangkan kebutuhan adalah kita harus memilih barang apa yang bisa terpakai atau bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, sebaiknya jangan dibeli. Efek berkah pada pilihan optimal. Kandungan berkah sangat mempengaruhi preferensi konsumen. Juga sangat berpengaruh kepedulian sosial perusahaan terhadap pembelian. Islam mengajarkan pentingnya kepedulian sosial ini tidak hanya ketika manusia dalam kondisi berkecukupan, bahkan ketika manusia dalam kondisi kesulitan. Oleh karena itu, kepedulian ini tidak hanya tercermin dari tindakan-tindakan kepedulian,
setelah seseorang atau perusahaan mendapatkan laba yang cukup tinggi namun pada setiap setingkat keuntungan, sebagai misalnya sebagian perusahaan mengalokasikan 22,5% dari laba bersih untuk zakat atau dialokasikan untuk fakir miskin, pembangunan tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Perusahaan preferensi ini ditunjukkan oleh perusahaan bentuk kurva ISO masalah dari IMO menjadi IM1. Adanya kenaikan kandungan berkah pada barang X menyebabkan kurva ISO masalah menjadi lebih curam sehingga berdampak pada tingkat konsumsi terhadap barang X yang lebih tinggi. Seperti pada Q dan R pada kurva ISO masalah. Menunjukkan kurva yang menunjukkan tingkat masalah masing-masing sebesar Q dan R, atau R lebih besar dari Q. Selanjutnya ialah pengaruh kepedulian sosial perusahaan terhadap pembelian. Kepedulian masyarakat terhadap tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian bahwa oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan semakin memandang penting terhadap perlunya perhatian mereka terhadap aspek lingkungan, dan hal inilah yang kemudian melahirkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut corporate social responsibility. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan ini merupakan salah satu sumber peningkatan keberkahan. Ketika konsumen mengetahui bahwa kandungan berkah pada suatu barang meningkat, akan meningkatkan pembelian atas barang tersebut dan mengurangi pembelian terhadap barang yang kandungan berkahnya lebih rendah atau lebih kurang. Jika hal itu dianalisis secara matematis dengan melihat permasalahan di atas, maka akan terlihat bahwa peningkatan kandungan berkah suatu barang atau BX akan meningkat jumlah barang yang diminta atau DX. Selanjutnya, efek substitusi dan efek pendapatan dari perubahan harga. Pada dasarnya, perubahan dapat diuraikan menjadi beberapa, yaitu 1. Efek pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan real konsumen. Perubahan pendapatan ini bisa terjadi karena adanya perubahan suatu barang harga maupun perubahan pendapatan nominal yang diterima. Misalkan terjadi kenaikan barang X sedangkan barang yang lain tidak berubah. Maka konsumen memiliki kemampuan untuk membeli barang X akibat naiknya pendapatan real. Inilah yang disebut dengan efek pendapatan. Pada umumnya, barang yang halal dan thayyib, pendapatan ini memiliki dampak positif terhadap permintaan. Semakin tingginya pendapatan real konsumen, maka akan semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, adanya peningkatan harga suatu barang akan memiliki efek pendapatan yang negatif atau menurunkan jumlah barang yang diminta, karena pendapatan konsumen mengalami sesuatu penurunan. 2. Efek substitusi. Efek substitusi adalah perubahan jumlah barang X yang diminta sebagai akibat adanya perubahan permintaan terhadap barang lain. Sebagai misal, jika harga barang X naik, maka konsumen akan menambah konsumsi barang X dengan menurunkan konsumsi terhadap barang lainnya. Namun demikian, seorang agen muslim tidak secara otomatis menurunkan jumlah permintaan ketika harga barang meningkat, karena ia masih mempertimbangkan maslahah lainnya yang akan ia peroleh. Secara umum, adanya kenaikan harga suatu barang akan memiliki beberapa kemungkinan efek substitusi, yaitu yang pertama, kenaikan harga yang tanpa adanya perubahan kandungan maslahah. Adanya kenaikan harga beras lokal, misalkan, akan mendorong konsumen untuk berpindah dari membeli beras lalu menuju ke beras impor. Hal ini akan konsumen lakukan jika kebutuhan mereka tidak berubah. Kualitas dan kandungan berkah pada kedua jenis beras tidak berubah. Artinya, konsumen akan melakukan proses substitusi antara beras lokal menuju ke beras impor untuk mendapatkan maslahah total tertinggi. Dalam hal ini, efek substitusi berdampak negatif terhadap jumlah permintaan. Yang kedua, kenaikan harga barang disertai dengan penurunan kandungan maslahah. Jika hal ini terjadi, maka konsumen muslim dipastikan akan menurunkan jumlah pembelian barang untuk menghindari terjadinya penurunan maslahah.
Dalam hal ini, efek substitusi dari kenaikan harga adalah negatif terhadap permintaan. Sebagai misal, naiknya harga kayu karena semakin langkanya pohon bisa menjadi diikuti oleh penebang-penebang pohon secara liar oleh para pedagang. Seperti illegal logging, dalam hal ini terjadi penurunan kandungan berkah pada kayu yang diperoleh melalui proses yang tidak benar oleh Islam. Yang ketiga ialah kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahah. Konsumen lebih cenderung akan mempertimbangkan efek manakah yang lebih dominan. Tambahnya kandungan maslahah atau berkurangnya barangnya yang ia beli. Misalnya, ketika harga beras lokal naik disertai dengan penggunaan pupuk organik yang tidak mencemari lingkungan atau pupuk kimiawi, maka konsumen muslim tidak langsung akan menurunkan jumlah pembelian beras lokal. Bahkan mungkin ia membeli beras dalam jumlah yang tetap. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang analisis elastisitas permintaan. Di sini elastisitas adalah sebuah perbandingan perubahan proporsional dalam suatu variabel terhadap perubahan variabel yang lain. Elastisitas permintaan atau bisa disebut juga price elasticity of demand adalah ukuran responsibility jumlah barang yang diminta disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut dengan suatu persen atau suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Di sini ada beberapa poin yang mempengaruhi jenis elastisitas permintaan. Di sini ada 5. Yang pertama, 1. Permintaan elastisitas. Yang kedua, permintaan inelastis. Yang ketiga, permintaan uniter. Yang keempat, permintaan elastos sempurna. Yang kelima, dan permintaan inelastis sempurna. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, jumlah penggunaan barang tersebut. Yang ketiga, besarnya persentase pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang terakhir, jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis. Saya di sini akan membahas materi tentang teori permintaan Islami. Teori yang dapat kita ambil menurut Islam ialah membahas mengenai kurva permintaan, antara lain yang pertama, penurunan kurva permintaan, yang kedua, kurva permintaan barang halal, yang ketiga, kurva permintaan barang halal dalam pilihan halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan di sini membacakan kesimpulannya, yaitu permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dari waktu tertentu. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Misalnya, Islam mengharapkan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thoyyib. Selain itu, dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai uang banyak tidak serta-merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dan di dalam jumlah beberapa pun yang diinginkannya. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim tidak berlebihan atau israf dan harus mengutamakan kebaikan atau maslahah. Selain itu, adanya batasan syariah, sudut pandang barangnya, motif dari permintaan dan tujuannya.